Shalom dan salam damai kepada saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali bersama saya dalam audio santapan firman Tuhan. Hari ini Rabu 15 Julai 2026. Renungan hari ini diambil daripada Injil Matius 11 ayat 25 hingga 27. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan menyatakan dirinya kepada orang yang rendah hati. Dalam Injil hari ini, Yesus memuji Bapa karena rahasia kerajaan Allah bukan dinyatakan kepada orang yang merasa dirinya paling bijak ataupun paling tahu, tetapi kepada mereka yang disebut sebagai orang kecil. Orang kecil bukan berarti orang yang tidak berpendidikan ataupun tidak mempunyai kebolehan. Orang kecil ialah orang yang mempunyai hati yang terbuka, rendah hati, jujur dan bersedia dibimbing oleh Tuhan. Mereka tidak malu mengakui kelemahan dan masih mempunyai kerinduan untuk belajar. Pengajaran yang kita dapat melalui Injil hari ini, yang pertama, Tuhan mencari hati yang rendah, bukan sekadar orang yang hebat. Dunia hari ini sering melihat dan menilai seseorang berdasarkan kepada pangkat, pendidikan, kekayaan, dan populariti. Namun, Tuhan tidak melihat semua itu. Tuhan selalu mau melihat ketulusan hati kita. Di dalam pelayanan pun kadang-kadang manusia mau dipuji, mau pendapatnya diterima, dan mau dirinya dianggap penting. Apabila orang lain tidak mengikuti kehendaknya, dia mudah merasa kecewa atau marah. Injil hari ini mengajar kita bahwa pelayanan bukan tempat untuk mencari nama, tetapi tempat untuk merendahkan diri dan membesarkan nama Tuhan. Yang kedua, pernah merasa diri paling tahu segalanya. Di dalam keluarga, komuniti, tempat kerja dan gereja, masalah sering berlaku apabila setiap orang mau menang dan tidak mau mendengar. Ada orang berkata dalam hati, "Zaman saya lebih banyak karena saya lebih lama melayani." Sikap seperti ini boleh menutup hati daripada mendengar suara Tuhan. Kadang-kadang Tuhan memberi nasihat melalui orang. Orang yang rendah hati tidak takut menerima teguran dan tidak malu belajar daripada orang lain. Yang ketiga, iman bukan hanya pengetahuan, tetapi hubungan kita dengan Tuhan. Seseorang boleh mengetahui banyak perkara tentang kitab suci, doa dan ajaran gereja, tetapi jika dia tidak mempunyai kasih, semua pengetahuan itu belum tentu membawa pembaharuan ataupun perubahan. Iman yang sejati harus kelihatan melalui cara kita melayani dan memperlakukan orang lain. Saudara dan saudari yang terkasih, pada zaman sekarang ramai orang suka menunjukkan kehidupan mereka di media sosial dan berlumba-lumba mau dilihat berjaya, berpengaruh dan sempurna. Tetapi tanpa disedari, manusia mudah membandingkan diri dengan orang lain. Ada yang menjadi sombong karena dipuji, dan ada pula yang menjadi rendah diri karena mereka merasa hidupnya tidak sehebat orang lain. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa nilai bukan ditentukan oleh jumlah pengikut dan pujian manusia. Dalam kehidupan komuniti pula, kadang-kadang perbezaan pendapat menyebabkan hubungan menjadi renggang. Ada yang tidak mau mengalah dan menyimpan dendam, dan ada yang berhenti melayani kerana merasa tidak dihargai. Yesus hari ini mengajak kita untuk kembali menjadi orang kecil di hadapan Tuhan dan sanggup berkata, "Tuhan, ajarlah saya. Tuhan, bentuklah hati saya." Dalam keluarga, kerendahan hati bermaksud sanggup meminta maaf walaupun kita lebih tua atau mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Manakala dalam pelayanan, kerendahan hati bermaksud sanggup melakukan tugas kecil walaupun tidak dilihat orang.
Dan di tempat kerja, kerendahan hati bermaksud menghormati setiap orang tanpa memandang jawatan. Saudara dan saudari yang terkasih, Tuhan tidak menolak orang yang berilmu, tetapi Tuhan menolak kesombongan. Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka yang mempunyai hati sederhana, jujur dan terbuka. Marilah kita datang kepada Tuhan bukan dengan perasaan bahwa kita sudah mengetahui semuanya, tetapi dengan hati seorang anak yang berkata, "Ya Bapa, ajarlah aku untuk mengenal-Mu, mengasihi-Mu dan melakukan kehendak-Mu." Dan semoga kita semua dibimbing dan diberkati selalu oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.